Kanaya tengah sibuk berkutat di dapur. Beberapa saat lalu, Nagara sempat menghubunginya berkata jika laki-laki tersebut ingin makan mac and cheese. Tadinya Kanaya bertanya, ingin membeli di mana? Bukan karena tidak mau membuatkan. Hanya takut hasilnya tidak sesuai dengan selera Nagara. Berhubung dia belum pernah membuatnya. Hingga suaminya lama terpengkur dengan panggilan yang masih tersambung. Lalu menjawab, kalau kamu yang buatin, Nay. Takut hasilnya nggak enak, jawab Kanaya. Tapi mau buatin? Tanya Nagara. Ya mau. Oke, tolong buatin kalau gitu. Kalau hasilnya nggak enak, nggak apa-apa. Kamu lagi merendah untuk meroket. Sejak kapan masakan kamu kerasa nggak enak di lidah aku? Kamu mah. Masakan aku keasinan aja dibilang makanan paling enak yang pernah kamu makan. Waktu awal-awal belajar masak, biasanya rasa masakan Kanaya tidak pernah pas. Ada yang hambar, keasinan bahkan terasa absurd. Herannya Nagara selalu mau-mau saja menghabiskannya. Padahal setiap selesai memasak dan waktu Kanaya cicipi hasilnya tidak enak, biasanya akan langsung ia sisihkan. Tetapi suaminya juga selalu tandang mengambil dan memakannya. Mana nggak pernah jujur kalau hasil masakannya nggak enak. Perempuan itu tengah berdiri di depan kompor sembari menunggu masakannya jadi saat Nagara yang baru saja pulang dari kantor masuk dan segera menghampiri. Mandi terus ganti baju dulu, ucap si perempuan tanpa memutar badan. Nagara lantas memutar badan kembali dan mengikuti kalimat istrinya tanpa banyak kata. Sewaktu selesai dan Kanaya telah mematikan kompor. Ia yang hendak membuka rak di atasnya guna mengambil piring untuk memindahkan mac and cheese itu, malah tidak sengaja menyenggol teflon panas di depannya. Saking kagetnya karena sensasi panas dan perih yang menjalar di lengan kanan yang terkena teflon tersebut, Kanaya memekik. Tidak lupa benda tersebut akhirnya jatuh isinya berceceran di lantai dan area sekitar kompor. Untung tidak mengenai kaki. Nagara yang baru saja membuka kemejanya segera turun ke bawah saat mendengar kegaduhan di dapur dengan keadaan bagian tubuh atasnya terbuka dan hanya mengenakan celana bahan yang memang masih melekat di tubuhnya. Kenapa? Tanyanya ketika hampir sampai di dapur. Kanaya lantas memutar badan. Melihat wajah Nagara yang berubah kaku sambil melihat kekacauan yang ada. Sebagai orang yang perfeksionis dan serba bersih, Kanaya dapat mengerti seberapa frustasinya laki-laki tersebut melihat keadaan dapur sekarang. Nagara menatapnya sambil berjalan mendekat. Si perempuan sudah siap jika mesti dimarahi atau setidaknya dikatai ceroboh dan lain sebagainya. Namun alih-alih itu, suaminya justru menarik tangan Kanaya dan membawa lengan kanannya yang memerah itu ke bawah keran wastafel yang kini mengalirkan air. Hati-hati, Kanaya. Yang kena panas selebar ini. Sekarang masih merah tapi kayaknya besok warnanya bakal berubah ungu. Di kotak P3K ada salep buat luka kayaknya. Bentar aku ambilin. Tangan kamu dialiri air terus sampai nggak kerasa panas sama perihnya reda. Aku ke atas dulu kalau gitu, ngambilin salepnya. Iya. Loh kok nangis? Nagara sibuk menyerocos sambil melihat luka di tangan Kanaya dan waktu menoleh malah menemukan istrinya yang susah berlinang air mata. Sakit banget. Perih. Atau ada yang lain juga yang sakit? Yang mana? Bukannya menjawab kini istrinya itu malah mengeraskan suara isakan yang sejak tadi ditahan dengan menggigit bibir bagian bawahnya. Membuat Nagara kelabakan dan segera mengelap pipi si perempuan dengan punggung tangannya. Aku pikir, kamu bakal marah, isak Kanaya. Nagara menarik tangan Kanaya dari bawah air dan mematikan keran. Lalu menjangkau tisu di dekatnya untuk mengelap lengan si perempuan. Dia lantas menyuruh Kanaya duduk di kursi. Marah kenapa? Soalnya aku bikin kacau. Dapurnya jadi kotor. Mac and cheese yang kamu mau, udah. Nggak apa-apa. Aku bisa bikin sendiri nanti. Kalau nggak beli. Nagara mengoleskan salep luka yang dimaksud ke tangan Kanaya.
Setelahnya ia mulai membereskan hasil keributan barusan. Dengan telaten Nagara membersihkan lantai dan area lain yang kotor akibat makanan tersebut. Juga memungut teflon yang sudah pasrah tergeletak di lantai. "Mas Na mandi aja. Biar aku yang bersihin," ucap Kanaya sesaat sebelum Nagara mulai berjongkok dan membersihkan lantai. Suaminya lantas menatap perut Kanaya yang sudah membuncit. "Jangan. Biar aku." "Maaf. Nggak apa-apa, Nay. It's not a big deal, oke?" Nagara menjaga intonasi suaranya agar tidak kelewat tinggi dan malah terdengar sangat rendah juga berat. "But you want it?" lirih si perempuan. Nagara yang baru selesai dengan kegiatannya dan membasuh tangan, kemudian berjongkok di depan Kanaya. Menatap perempuannya penuh pengertian. "Bangsat emang lo, Gar. Istri lo jadi setakut ini gara-gara lo bentak dia waktu itu." Nay jadi kelihatan takut banget, kayak abis ngelakuin kesalahan besar, raung Nagara dalam batinnya. "Hey, listen to me. It's not like, aku bakal mati kalau seumpama nggak jadi bisa makan mac and cheese sekarang." Nagara menarik tangan Kanaya dan ditangkupkan ke pipinya sendiri. Dia lantas membingkai tangan si perempuan yang kini terasa dingin itu dengan telapak tangannya sendiri. "Aku bikin kamu takut lagi. Ami." Gelengan pelan Kanaya menjadi jawaban. Tadinya iya namun sekarang tidak. Dia lantas menatap Nagara lekat. Dari mata hingga kemudian semakin turun ke bibir suaminya. Nagara yang menyadari hal tersebut lantas set personally bangkit dan kini wajahnya sejajar dengan Kanaya. Membuat tangan si perempuan terlepas dari pipinya. Namun masih berada dalam genggaman Nagara di atas paha istrinya. Awalnya si laki-laki ragu. Bahkan saat jarak wajah mereka hanya tinggal sejengkal dan Kanaya sudah memejamkan mata. Sampai membuat istrinya kembali membuka netra dan menjadi pihak pertama yang menyatukan bibir keduanya. Hanya kecupan singkat sebab Nagara tidak kunjung meresponnya dengan gerakan yang lain. Membuat Kanaya malu sendiri dan pipinya memerah. Begitu wajahnya sudah menjauh. Nagara dengan pikiran yang kosong lantas bertanya, "Boleh cium lagi?" "Boleh." Dari ciuman lalu kecupan dan berubah menjadi lumuatan. Si laki-laki lantas menggendong istrinya menuju ke lantai atas. Ke dalam kamar mereka. Lalu mendudukkan Kanaya di pinggiran kasur. Nagara lantas berdiri tegak, berniat segera menyambar handuk dan tandang masuk ke dalam kamar mandi. Sebelum ada setan lewat dan membisikkan yang tidak-tidak. Atau justru dia takut otaknya saja yang memikirkan hal yang makin menjurus ke sana. Akan tetapi gerakannya urung tatkala jari Kanaya menyapu perut ratanya halus. Bibir Kanaya terlihat mengkilap, dan sedikit terbuka dengan napas yang masih agak menderu. Setelah pergulatan antara keduanya tadi. "Mas Nana kenapa?" tanya Kanaya setelahnya dengan wajah kebingungan. Melihat reaksi Nagara seperti abis melihat setan. "Enggak. Aku mau mandi dulu, Nay," ujar Nagara sambil menggelengkan kepalanya. "Mas Nana mau donat enggak?" Nagara menghentikan langkahnya ketika mendengar suara Kanaya yang lebih terkesan seperti gumaman. "Hah? Donat apa? Nay tadi beli donat." "Gue yang conge, apa Nay beneran nawarin gue donat?" batin Nagara. Gelengan kepala Kanaya sebagai jawaban. Si perempuan lantas menyangga tubuhnya dengan tangan yang bertumpu pada kasur di belakang badan. Membuat tubuhnya ikut condong belakang. "Donut with the jam in the middle." Donat dengan selai di tengahnya. Salah sudah Nagara membeberkan perihal kepergiannya ke klub malam itu. Tadinya dipikir, kalau terus ditunda dan baru diberitahukan suatu saat ketika hubungannya dan Kanaya sudah membaik yang ada malah membuat masalah baru. Dan bodohnya Nagara justru menggaku di saat Kanaya sedang menawarinya hal menarik dan membuatnya successful senyum. Mentereng. Sebagai laki-laki normal, Nagara jelas tidak akan menolak. Nah sayangnya penggakuannya sebelum memulai sesi intimasi itu malah membuat Kanaya menggila dan menyiksa Nagara habis-habisan.
Aku juga mau, ucap Kanaya tiba-tiba ketika Nagara dengan kegiatan rutinnya sehabis mereka selesai bercuinta, melakukan aftercare. Si laki-laki tengah mengelap seluruh permukaan kulit Kanaya dengan handuk yang basah oleh air hangat. Lalu membuka lemari untuk mengambilkan baju baru bagi si perempuan. Mau apa? Kamu mau pakai celana apa enggak, Nai? Iya pakai. Masa enggak? Bukan celana dalam. Celana biasa. Atau cuma mau pakai kaos aku aja? Mau hoodie? Alright, Mommy. Nagara lantas kembali ke atas ranjang dengan hoodie miliknya yang berwarna abu-abu dengan ukuran oversize dan juga underwear untuk ia pakaikan ke tubuh istrinya. Tadi kamu bilang mau. Mau apa? Mau ke klub juga? Nai. Iko bentak-bentak. Nggak bentak. Itu kaget. Mau ngapain? Nggak tahu. Kamu aja bisa ke sana, masa aku enggak? Iya mau apa? Ngapain? Kamu sendiri, waktu di sana ngapain? Minum. Enggak, kamu nggak boleh minum-minum. Inkes Kanaya membalas dengan perkataan yang sama, Nagara sudah lebih dulu melarang. Sebelum hoodie miliknya menutup perut si perempuan. Nagara mengambil botol berisi minyak zaitun dari atas meja nakas. Dan mengoleskannya ke permukaan kulit perut istrinya. Setelah selesai, baru ditutup. Kalau perutnya gatel jangan digaruk-garuk ya, ai. Nagara sudah mandi namun masih bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana hitam di atas lutut saja. Itu tadi aku bilang mau ke klub juga. Kanaya mengesampingkan nasihat suaminya. Bukan karena acuh, namun ia sudah mendengarnya puluhan kali. Lantas menarik lengan Nagara untuk ikut merebahkan diri di sebelahnya. Jangan aneh-aneh. Mending kamu nongkrong sama teman-temanmu itu. Ahera lagi sibuk pindahan. Nadine lagi ke Aussie, liburan. Jeha nemenin persiapan cowoknya mau lanjut S2 ke luar negeri. Olah. Dia, kerja aja sih kayak biasanya. Sama sibuk ngebucin cowok K-pop. Sibuk satu lagi. Nyari duit. Tanya Kanaya yang kini menaikkan sedikit kepalanya sebab lengan kiri Nagara menyelinap di bawahnya dan kemudian menjadikannya bantal. Posisi keduanya saling berhadapan. Si laki-laki menyibak rambut Kanaya ke belakang. Tersenyum penuh puja dan syukur sebab istrinya masih berada di sisinya sampai saat ini dengan segala masalah yang terjadi dan keburukan sifat Nagara yang lalu. Nagara menggeleng pelan. Berusaha fokus pada topik pembicaraan mereka alih-alih terus memuja wajah istrinya dalam hati. Sorot matanya meredup tetapi penuh kasih sayang. Pun dengan senyuman yang sukses menular ke istrinya. Nata hidup abis ada penyusup masuk. Hah? Tanyain sendiri aja kalau ketemu. Kanaya yang tidak paham akan kalimat suaminya yang sepertinya mengetahui sesuatu itu lantas memicingkan mata. Jovan. Otak Kanaya lantas connect. Dia hendak beranjak dan segera menghubungi Ola sebab penasaran. Akan tetapi Nagara menahan gerakannya. Bisa besok, Nai. Tangan suaminya dengan cepat merayap masuk ke dalam hoodie yang Kanaya kenakan dan mendapatkan geplakaan sebagai balasannya. Ini makin sensitif ya, Nai. Meski demikian, Nagara masih saja melanjutkan aksinya. Nanya lagi. Mama galak banget, deh, ujar Nagara dengan tangan yang sudah bergerak ke bawah. Mengusap perut istrinya. Kemudian ia dikejutkan dengan gerakan dari dalam perut Kanaya. Tepat di mana telapak tangannya berada. Nagara lantas menatap Kanaya dengan pandangan takjub dan tidak percaya. Lalu mendekatkan wajahnya ke sana. Iya kan? Setuju kan? Adek jangan nakal di dalam sana. Barusan papa jenguk. Nanti kapan-kapan papa jenguk lagi. Mas Nana. Nagara cengengesan. Lalu memeluk tubuh Kanaya. Pipinya menempel di bahu kanan sang istri. It was good, my dear. Tanya Nagara dengan mata yang memejam. Apa? Yang tadi enak. Tidak sesuai permintaan, jadi bintang 1. Tapi enak. Mas Nana suka di atas atau aku yang di atas?
Pertanyaan Kanaya membuat Nagara kembali membayangkan hal yang sudah berlalu beberapa saat lalu. Dan membuat laki-laki itu tersenyum dengan kedua pipi yang memerah. Ini kali pertama Kanaya seberani itu untuk memimpin. Nai yang di atas. Jadi suka donatnya. Hahaha. 10 out of 10. So delicious. Ola, halo, penghuninya masih pada bernyawa kan? Malam itu, Ola sudah hilang akal sehat karena dua hal. Pertama, dia disuruh lembur hingga jam 11 selama 2 minggu berturut-turut. Membuatnya mesti minum obat tidur setiap malamnya agar bisa cepat terlelap dan keesokan harinya tidak merasa kurang tidur. Entah kenapa, mau selelah apapun badannya, Ola tidak pernah bisa terlelap dan tidur dengan nyenyak. Mau seremuk apapun juga tubuhnya. Sampai hari di mana Jovan Tandang menemuinya yang tengah membeli sate ayam kala itu, hari itu dia sedang tidak lembur, dan berakhir dengan keduanya yang tidur bersama. Dan artinya secara literatur dan kiasan. Ia tertidur di pelukan pria tersebut. Perempuan itu terlelap dan merasa tidurnya sangat nyenyak meski hanya selama beberapa jam. Dan keesokan paginya ia bangun dengan tubuh segar dan fresh. Yang kedua, karena hingga saat ini Jovan belum juga menghubunginya lagi. Entah untuk menolak atau menerima. Tapi kalau Ola ada di posisi laki-laki itu juga pasti lebih memilih tidak menggubris ajakannya yang lebih seperti orang haus belayan sih. Jadi reaksi Jovan wajar-wajar saja. Yang tidak wajar itu sekarang dia yang bimbang ingin menghubungi laki-laki tersebut atau tidur dengan bantuan obat tidur lagi, tapi Ola takut ketergantungan dengan obat tersebut. Jadi, dia mengajak Jovan sebagai teman tidur itu sebetulnya dalam artian yang betulan tidur. Namun jika Jovan ingin tidur bersama Ola dalam tanda kutip juga akan perempuan itu jabani. Simbiosis mutualisme saja, saling menguntungkan. Hera, Maseh, ketikan lo kayak jari lo nggak pernah megang tasbih aja. Ola, taitit. Kanaya, he anak perawan. Sopankah begitu? Ola, udah jebol kak. Hera, TAIIIWK. Kanaya, lah. Nadine mana nih Nadine? Ajaran beliau pasti nih. Hera, sibuk bikin konten, kagak sempet buka chat grup si Nadine. JH, bercanda kan lu, lah. Mending halu-halu jadi istri Jeno deh. Ola, udah nemu yang nyata. Ola, gue mau nanya. Kalau gue chat cowok terus ngajakin kerja sama hubungan yang saling menguntungkan. Menurut lo pada bakal ditolak kagak? Hera, hubungan menguntungkannya itu apa? Curiga ngajak cowok fup-an. Friend with benefit. Teman dengan keuntungan wololeo. Ola, iya, gue nawarin gitu. Dia bisa tidur, ya gitu, sama gue. Tapi dia juga mesti bantuin gue tidur, beneran tidur, istirahat. Ola, gue udah hampir gila jadi budak korporat anjing. Akhir-akhir ini keadaan gue udah mirip sama zombie. Kalau nggak mikir butuh duit, udah keluar dari lama. EDUNNNN, teriak Hera. Kenapa? Tanya Haidan yang sejak tadi sibuk bermain game di ponselnya pun menoleh dan mendekat ke arah Hera. Kenapa, Ra? Ini temen aku. Si Ola. Masa ngajak cowok buat fup-an? Oh. Kok kamu nggak kaget? Pihak cowoknya udah cerita sama aku. Siapa? Jovan. Hera menganga lebar. Membuat Haidan tertawa dan menutup rapat mulut istrinya yang sepertinya sudah sok berat itu. Perempuan itu lantas beranjak begitu saja dari duduknya membuat Haidan keheranan. Bentar, Yang. Aku ambil popcorn. Bikin samyang sama minum dulu. Mau apa? Kita mau nonton film. Spill the tea. Kita perlu ngerumpi manja malam ini, Yang. Ola, jadinya gimana, bro? Salah sudah Ola meminta saran di grup, yang ada malah dia diberondongi pertanyaan. Yang paling sadis si JH yang bertanya, lah, otak lo bukan hasil giveaway kan? Ya meski pada akhirnya tidak ada yang ngejudge dia yang gimana-gimana.
Hanya awalnya saja pada kaget. Toh hidup juga Ola yang menjalani. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Jovan memang tidak mau dan ingin menolak, setidaknya Ola sudah tahu dan merasa lega juga tidak menunggu-nunggu lagi dalam ketidakpastian. Ternyata laki-laki tersebut cukup responsif. Yang Ola pikir pesan darinya akan dibalas keesokan hari, sebab kini sudah jam 12 malam. Malah ternyata belum 1 menit sudah dibaca dan sekarang Jovan tengah mengetik. Jovan, emang menurut lo, servis lo sejago apa sampai ngajakin gue jadi teman tidur? Di seberang, Jovan menunggu jawaban Ola dengan tangan yang dingin. Merasa nervous. Antara takut kalau suatu saat orang tuanya menemukan anak mereka pergaulannya sudah di luar batas dan melampauinya. Juga balasan si perempuan yang seminggu lebih ini mengisi kepalanya. Ola, nggak tahu, menurut lo aja gimana? Kalau kurang, lo bisa kasih gue referensi, maunya yang kayak gimana? Gaya apa? Jovan, lo beneran ngajakin gue begitu? Kenapa nggak ke dokter buat konsul soal insomnia lo itu? Ola, ke dokter mahal. Kalau sama lo tinggal ngangkang. Terus bisa dipeluk sampai gue tidur. Jovan, lo tuh. Ola, apa? Jadi mau nggak nih? Kalau nggak ya udah. Gue nggak maksa. Lagian ata lo dada gue juga rata. Jovan, biterein 10 menit. Siap-siap. Ola, kemana? Jovan, gue jemput ke part gue. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.